Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Ica di dongeng yang baru. Miss harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini Miss akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Bima dan Lemari Kosong. Ayo disimak dengan baik ceritanya, karena di akhir dongeng ini akan ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Kamar Bima selalu terlihat seperti baru saja diterjang badai kecil. Ada kaos kaki di kolong kasur, kaos yang digulung sembarangan di lantai, celana panjang yang ditinggalkan di atas meja belajar, dan jaket yang berserakan di setiap sudut yang kosong. Ayahnya sudah berbulan-bulan mengulangi hal yang sama. Bima, rapikan bajumu. Sebentar lagi. Bima, baju kotor masukkan ke keranjang cucian. Iya. Bima, baju bersih jangan ditaruh di lantai. Aku sudah tahu, tapi jawaban aku sudah tahu itu tidak pernah ada buktinya. Sampai suatu sore setelah tersandung celana jeans yang tergeletak di tengah lorong, ayahnya berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah serius dan melipat tangan di dada. Cukup, ayah tidak akan merapikan bajumu lagi. Oke, baju kotor masuk ke keranjang dan baju bersih paling tidak taruh di atas kursi. Ayah tidak memintamu menyulap kamar ini jadi museum. Ayah cuma minta kamu berhenti mengubah kamarmu jadi sarang tikus. Bima terkikik pelan. Iya ayah. Dan di luar dugaan ayahnya, hari pertama Bima melakukannya dengan cukup baik. Pada hari kedua dia masih berusaha keras, meskipun meninggalkan satu kaos kaki di atas kasur dan celana di atas meja belajar cuma sebentar. Namun pada hari ketiga dia sudah kembali kebiasaan lamanya, karena dia selalu menemukan alasan untuk menundanya. Pertama, dia berpikir akan merapikannya setelah makan cemilan sore, lalu setelah bermain, kemudian setelah mandi. Dan ketika malam tiba, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan melakukannya besok. Tapi esok hari itu tidak pernah datang. Sementara itu ayahnya terus mengingatkannya setiap kali melewat pintu kamar. Bima, rapikan bajumu. Nanti. Bima, ayah serius. Iya, ini mau dirapikan. Bima, iya beneran. Hari-hari pun berlalu. Setiap pagi Bima membuka lemari, mengambil baju bersih dan berpakaian seperti biasa. Sementara tumpukan baju bekas pakaiannya perlahan mencapai ukuran gunung di kamarnya. Awalnya hanya memenuhi satu sudut, lalu menutupi separuh karpet. Dan sebelum dia menyadarinya, tumpukan itu sudah hampir mencapai pintu. Pada saat yang sama lemarinya semakin kosong. Pertama, kaos-kaos kesukaannya menghilang, lalu celana santainya, dan kemudian jaket-jaketnya. Ketika gunung baju itu mencapai ukuran yang benar-benar tidak masuk akal, Bima mulai kewalahan. Setiap kali dia melihat tumpukan itu, dia merasa terlalu berat. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia memilih jalan termudah, mengabaikannya dan berpura-pura masalah itu tidak ada. Hingga suatu pagi dia membuka mata, menguap, duduk di kasur dan dia terdiam kaku. Kamarnya sangat rapi, tidak ada baju di lantai, tidak ada di atas kursi, tidak ada di atas meja belajar. Tidak ada satupun pakaian yang salah tempat. Bima melesat ke dapur bak kilat. Ayah, bajuku hilang semua. Ayahnya mengalihkan pandangan dari sarapannya dan menjawab dengan tenang. Tidak hilang, ayah hanya merapikannya semalam. Bima menghela nafas lega. Syukurlah. Tapi kemudian dia memerhatikan ekspresi ayahnya dan langsung menyadari bahwa ini bukan berita yang bagus. Ayah merapikannya, lanjut ayahnya. Karena ayah sangat sedih melihat betapa berantakannya kamarmu. Menundukkan kepalanya. Maafkan aku ayah, aku janji mulai sekarang aku akan lebih rapi. Ayahnya hanya mengangguk pelan. Bima mengernyit. Kenapa? Karena semua bajumu ada di dalam mesin cuci dan sekarang sedang berputar. Butuh beberapa detik bagi Bima untuk memahami maksud perkataan itu. Dia berlari ke ruang cuci dan benar saja, semua bajunya berputar di dalam mesin cuci, basah kuyup dan penuh busa sabun. Dia kembali ke kamarnya secepat kilat, membuka lemari dan memastikan tragedi tersebut. Kosong. Dia membuka laci, kosong.
Dia melihat ke balik pintu dengan penuh keputusasaan. Nihil. Lalu, aku pakai baju apa? Tanyanya dengan suara penuh kengerian. Ayahnya tersenyum dengan ketenangan yang mencurigakan. Ayah sudah menemukan solusinya. Dan begitulah akhirnya Bima pergi ke sekolah memakai legging merah muda milik adik perempuannya. Dan kaos lari warna neon mencolok milik ayahnya, yang panjangnya hampir mencapai lutut Bima. Dia mencoba menyeberangi lapangan sekolah sambil menempel ke tembok, berusaha agar tidak terlihat. Tapi keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Dia bersinar terang seperti kembang api. Jadi ketika seorang teman bertanya, mengapa dia terlihat seperti penari balet raksasa yang terjebak di dalam awan merah muda, Bima memutuskan bahwa dia sudah cukup menderita untuk seumur hidupnya. Sore harinya, begitu dia pulang ke rumah, dia langsung berganti piyama dan memasukkan bajunya ke keranjang cucian, bahkan sebelum duduk untuk makan cemilan. Ayahnya memperhatikan dari ambang pintu, mengangkat sebelah alisnya. Wah, tumben sekali perubahannya secepat ini. Bahkan Bima tidak mendongak. Aku tidak mau menanggung malu seperti itu lagi seumur hidupku. Dan meskipun sesekali masih ada satu kaos kaki nyasar di kolong kasur, dia tidak pernah lagi membiarkan kamarnya mencapai tingkat kekacauan seperti kapal pecah. Karena ada pelajaran yang bisa dilupakan seiring berjalannya waktu. Tapi pergi ke sekolah dengan pakaian seperti campuran antara tentara, penari balet, dan tenda pramuka, itu akan diingatnya selamanya. Nah anak-anak, itulah cerita yang berjudul Bima dan Lemari Kosong. Adapun pesan moral yang dapat kalian ambil yaitu, jangan suka menunda, biasakan merapikan barangmu setiap hari agar tidak menyesal di kemudian hari. Adapun satu pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu apa yang harus Bima lakukan setelah melepas pakaian kotornya? Kalian bisa cari jawabannya di cerita ini ya. Sekian dari Miss Ica, kan